Dipahayina robbana bisalam. Kalau si suami mau berangkat bekerja, maka si suami pun harus. Saudara pemirsa, ini adalah zikir dan doa sehari-hari. Ini biasanya dibacakan di ba'da subuh atau ba'da maghrib. Tapi ini sebenarnya baca saja setiap kita selesai melaksanakan sholat yang 5 waktu. Dan ini saudara yang biasa kita baca, ada yang membaca istighfar pendek, ada juga membaca istighfar yang panjang. Istighfar yang panjang itu adalah kita sambil mendoakan orang lain. Ini contohnya istighfar yang panjang yang lengkap, kita mendoakan orang lain juga. Karena kenapa? Karena kita ini untuk umat muslim sedunia, kita ini saudara. Kalau kita sudah muslim, kita harus saling mendoakan. Dan kalau kita mendoakan orang lain, maka malaikat turun. Beda dengan kita berdoa untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita mendoakan orang lain, apalagi kalau yang didoakan itu tidak tahu bahwa didoakan oleh kita, maka akan turun malaikat. Kalau kita mendoakan, ya Allah misalkan ampuni dia, maka malaikat mendoakan kita langsung. Kata malaikat, ya Allah ampuni orang ini. Kalau kita mendoakan orang lain, maka doa itu akan kembali ke kita. Seperti ini, kita mendoakan muslimin muslimat sedunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali masyayihina wali ihwanina wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahal azim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Li wali walidayya, untukku dan kedua orang tuaku. Wali ashabil hukuki, dan kepada yang punya hak. Al wajibati alayya, kewajiban atasku. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah yang punya hak, kewajiban atas diri kita adalah orang-orang yang ada hubungan dengan kita, yaitu suami, istri, anak, ya, yang ada di rumah kita, ibu bapak, kakak, adik, paman. Itu maksudnya ya, yang punya hak didoakan oleh kita. Wali masyayihina, dan para guru. Guru yang mana? Ya guru agama, guru di sekolah, ya, guru di pengajian, doakan saja oleh kita. Wali ihwanina, dan saudara kami, saudara kita, ya seperti tadi, saudara yang sedarah dengan kita, saudara yang setauhid dengan kita, saudara seakidah itu, saudara seagama, sedunia. Ini dahsyat, kita mendoakan sedunia. Wali jamil muslimina wal muslimat, dan semua muslimin dan muslimat. Muslimin itu maksudnya adalah muslim laki-laki. Kalau muslimat adalah muslim perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat, mukminin itu maksudnya adalah laki-laki muslim yang taat, yang beriman, karena masih banyak Islam KTP ya. Wal mu'minat adalah perempuan muslim yang taat, yang beriman. Al ahya'i minhum, semua yang masih hidup, wal amwat, dan yang sudah maut atau meninggal atau mati ya. Nah setelah itu saudara, setelah kita meminta ampun untuk kita dan untuk orang-orang, untuk saudara-saudara kita, maka lanjutkan dengan Ismul A'dham. Ismul A'dham itu adalah asma yang agung. Apabila ini dibacakan, maka apapun yang diminta ini tidak akan ditolak setelah membaca kalimat ini. Nah lanjutkan dengan ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita membaca zikir ini, maka permintaan kita tidak akan ditolak. Ini Ismul A'dham saudara. Dan padilahnya kalau kita sering membaca kalimat ini, maka
meskipun keinginan kita tidak diminta sama Allah, maka ini Allah akan ngasih. La ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Wahdahu la syarikalah, Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, miliknya segala kekuasaan atau kerajaan. Walahul hamdu, dan baginya segala pujian. Yuhyi wa yumitu, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah ini wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah ini qadir dari Asmaul Husna Al-Muqtadir. Jadi Allah itu maha kuasa. Apapun Allah itu berkuasa. Meskipun tidak kita minta, maka Allah akan ngasih. Inilah keunggulan Ismul A'zam ini. Ini dibaca 3 kali. Dan ini doa untuk selanjutnya. Baca ini 3 kali. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungilah kami dari api neraka. Di sini kalimatnya adalah Allahumma ajirna, tidak Allahumma ajirni. Kalau Allahumma ajirni, ya Allah lindungilah aku. Jadi ini untuk semua ya. Allahumma ajirna, ya Allah lindungilah kami minan nar, dari api neraka. Hawa neraka itu ke dunia pun sudah terasa, saudara. Tidak hanya di akhirat ini. Karena api neraka itu panas, menyiksa, sakit, bikin bingung, bikin kepala mau pecah. Itulah hawa-hawa neraka. Makanya sekarang ini banyak orang-orang yang stres itu saudara, hawa neraka ya. Setelah ini dibaca 3 kali, maka lanjutkan. Nah ini doa sangat lengkap. Karena ini kita meminta selamat. Selamat itu saudara artinya sejahtera. Selamat itu luas ya, artinya selamat itu luas. Jadi kalau bahasa Arab itu tidak bisa diuraikan dengan bahasa Indonesia. Indonesia hanya mentranslate saja, mentranslate secara kalimat atau huruf. Tapi kalau bahasa Arab harus diurai dengan tata bahasa Arab atau sebut nahu, sorof, dan cabang-cabang yang lainnya. Seperti ini, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina Rabbana bisalam wa adhilnal jannata darussalam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma, wahai Allah, atau ya Allah. Kalau kita sudah menyebut Allahumma, berarti kita berkomunikasi dengan Allah. Fokuslah kita ini berkomunikasi dengan Allah. Bayangkan lafaz Allah untuk menyiasati fokus kita biar khusyuk. Tapi Allah bukan seperti itu, bukan seperti yang kita bayangkan. Apapun yang ada di bayangan kita, meskipun lafaz Allah, tapi Allah bukan seperti itu. Atau kalau kita sudah hafal dengan doa ini, bayangkan kalimat-kalimatnya, huruf-hurufnya, bayangkan Allahumma, biar fokus. Itu maksudnya. Allahumma, wahai Allah, antas salam, engkaulah zat yang mempunyai kesejahteraan. Sejahtera itu saudara, subur makmur loh jinawi, tidak kekurangan suatu apapun, sehat. Itu assalam dari Asmaul Husna, zat yang mempunyai kesejahteraan. Wa minkas salam, dan darimu kesejahteraan itu. Wa ilaika ya'udus salam, dan kembali kepadamu kesejahteraan itu. Maksudnya kembali gimana? Jadi yang namanya kesejahteraan ini tetap keagungan Allah. Begitu maksudnya. Tetap Allah yang punya. Wahayyina, maka hidupkanlah kami. Nah di sini kalimatnya pahayyina, bukan pahayyini. Kita mendoakan orang lain. Kalau kita mendoakan orang lain, yang orang lain tidak tahu didoakan oleh kita, maka ini mustajab. Ada malaikat yang turun yang mendoakan kita juga. Wahayyina, maka hidupkanlah kami, Rabbana, wahai Tuhan kami, bisalam, dengan kesejahteraan. Kalau kita sudah menyebut hidupkanlah kami,
Maka ini kami muslimin muslimat seluruh dunia, kalau kita mendoakan seluruh dunia maka ini sangat luar biasa efeknya ke kita. Wa adkhilna jannata, dan masukkanlah kami ke dalam surga. Darussalam, negeri kesejahteraan. Nah, nanti di akhirat ada yang namanya negeri kesejahteraan, surga kesejahteraan, kampung kesejahteraan, maksudnya begitu. Ini tidak hanya di akhirat, di dunia pun kita mengharap rumahku adalah surgaku. Rumah kita rumah sejahtera, kampung kita kampung sejahtera. Negeri ini adalah negeri sejahtera. Hadirkan di hati bahwa kita ini mendoakan supaya kita diberi kesejahteraan, keselamatan dunia akhirat. Tabarokta, engkaulah yang berkuasa memberi keberkahan. Rabbana, wahai Tuhan kami, atau ya Rabb kami, wa ta'alaita, dan engkau maha tinggi, ya zal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Nah, di sini kita menyebut lagi Ismul Adzam. Ini dari Asmaul Husna juga. Dan Rasul menganjurkan untuk memperbanyak kalimat Dzul Jalali wal Ikram, karena ini pujian kita kepada Allah. Ya, seperti ini saudara, ada kalimat permintaan, wahayna Rabbana bisalam, maka hidupkanlah kami wahai Tuhan kami bisalam, dengan kesejahteraan. Nah, ini saudara, ini untuk suami istri, ini bacakan oleh istri kalau suami kita mau berangkat bekerja. Misalkan suami kita mau bekerja, maka doakan oleh si istri dengan doa ini. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina, maka hidupkanlah kami Rabbana, wahai Tuhan kami. Bayangkan ini, hidupkanlah anak kami dengan kesejahteraan, hidupkanlah suami kami dengan kesejahteraan atau keselamatan, hidupkanlah orang tua kami dengan kesejahteraan atau keselamatan. Nah, itu maksudnya doa ini. Dipahayyina Rabbana bisalam. Kalau si suami mau berangkat bekerja, maka si suami pun harus membaca doa. Doanya yang seperti ini. Nah, saudara, ini doanya untuk para suami. Kalau Anda para suami mau berangkat bekerja, sebelum melangkah dari pintu, maka baca dulu ini. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, di sini bismillahi dengan menyebut nama Allah. Kalau kita sudah menyebut nama Allah, maka wah, tamat saudara. Tidak ada sesebutan yang paling, hanya ini Allah. Jangan dianggap biasa-biasa ini. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'alallah, aku bertawakal kepada Allah. Nih, tawakal itu apa? Tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah. Serahkan urusan kita kepada Allah. Semua urusan serahkan kepada Allah. Menyerahkan semua urusan itu adalah kita menerima keputusan Allah. Misalkan kita pergi bekerja, kita mengharapkan kerja yang enak, yang tidak capek, gajinya gede, upahnya gede. Tapi ternyata kerjanya capek, gajinya kecil, terima saja. Karena kita sudah ngomong di rumah bahwa kita akan bertawakal kepada Allah, akan menerima keputusan Allah. Sinkronkan dengan ucapan kita bahwa kita akan bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah setelah kita berikhtiar. Jadi hasilnya meskipun pahit, tidak sesuai dengan rencana, terima saja, karena kita sudah ngomong tadi sebelum berangkat, tawakkaltu 'alallah, aku bertawakal kepada Allah. Sinkronkan dengan ucapan kita, la haula wala quwwata, tidak ada daya dan kekuatan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Ngomong-ngomong tentang tawakal, ini ada di Al-Quran. Nah, ini ayat Al-Qur'annya seperti ini. Dari surat At-Talaq ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh.
Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan. Mencukupkan apa? Mencukupkan keperluannya. Ini tidak mungkin bohong. Allah itu tidak mungkin bohong, saudara. Ini ada di Al-Quran. Nah, kembali kita ke doa yang tadi. Nah, kita kembali lagi ke doa ini. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Lalu kita berangkat bekerja. Nah, kalau suami sudah berangkat bekerja dengan membacakan doa ini, maka si istri doakan ya dengan doa yang tadi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Nah, di sini fahayyina, maka hidupkanlah kami dengan kesejahteraan, subur makmur loh jinawi, tanpa kekurangan suatu apapun, sehat wal afiat. Nah, ini mintalah untuk keluarga Anda, untuk keluarga kita, anak, suami, istri. Wahayyina robbana bisalam dan seterusnya sampai ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini insya Allah si suami akan tenang karena doa istri itu mustajab. Ya, doa istri itu mustajab untuk suami. Dan saudara, tambahan lagi untuk para suami, kalau Anda berangkat bekerja dari rumah, maka niatkan itu adalah ibadah. Anda mencari nafkah buat anak istri, itu adalah ibadah. Mau berhasil mau tidak, yang penting kita berikhtiar karena disuruh Allah. Ibadah menafkahi anak istri ini sangat mulia. Seorang suami itu sangat mulia, apalagi Anda yang bekerja berat ya, yang bekerja di laut, di udara, di darat. Ini Anda luar biasa, sangat luar biasa, jihad. Anda mengeluarkan tetesan-tetesan keringat. Wah, saudara, kalau si istri di rumah, keluarga di rumah, ini merasakan bagaimana riutnya, bagaimana jangarnya mencari nafkah untuk Anda di keluarga, untuk anak istri, saudara. Makanya ini harus sinkron antara istri suami. Kalau misalkan suami subuh-subuh sudah tidak ada, maka doakan suami dengan Allahumma antas salam, biar tentrem mencari nafkahnya, biar tentrem, selamat, sejahtera. Nah, bagaimana kalau istrinya misalkan datang bulan, subuh-subuh tidak bangunnya siang, ya siang saja bacakan. Niatkan berzikir, bukan baca Al-Quran, niatkan berzikir, mau di lisan atau di hati sama ya. Doakan suami Anda. Insya Allah kalau ini sinkron, istri mendoakan di rumah, suami mencari kerja dengan diawali dengan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Atau ada tambahan illa billahil aliyyil azim, sama saja. Ini insya Allah saudara akan berkecukupan, akan diberi kecukupan oleh Allah. Dalam cek bahasa Inggris nama tuhya. Tuhya itu butuh aya, itu maksudnya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.